Benarkah PKPU yang dipaksakan? Apa di balik gugatan ini? Benarkah dugaan adanya persekongkolan? Ratusan penghuni apartemen Green Pramuka City atau GBC secara mendadak dikejutkan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait permohonan penetapan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Digugat oleh dua orang penghuni apartemen Green Pramuka City terhadap PT Duta Paramindo Sejahtera sebagai pihak pengembang. Putusan ini terbilang sangat meresahkan dan membuat panik semua penghuni apartemen Green Pramuka City, sebab secara tiba-tiba beredar selebaran setiap kamar penghuni untuk segera melaporkan seluruh berkas transaksi jual beli unit, sekaligus menunjukkan bukti besaran nilai pembelian setiap unit apartemen. Bagi orang atau terutama para penghuni yang awam hukum tentunya merasa bingung dan was-was selebaran yang beredar tersebut, terutama sangat khawatir atas kehilangan haknya atas setiap unit apartemen yang sudah dimiliki. Akhirnya, dengan berat hati para penghuni mengumpulkan berkas kepada pihak pengurus PKPU maupun ada pihak yang mengatasnamakan rawan para penghuni. Saya pun kemudian bertanya-tanya, siapa pihak kreditur yang mengajukan PKPU? Awalnya saya menduga jangan-jangan pihak bank. Ternyata setelah saya telusuri, tampaknya yang mengajukan permohonan ini adalah dua orang pihak penghuni yang mengklaim berstatus sebagai kreditur. Begitu mencermati permohonan PKPU yang diajukan, ternyata hutang yang diklaim sebagai dasar pengajuan permohonan PKPU adalah hutang atas kerugian yang dialami oleh pemohon akibat pihak pengembang sampai saat ini belum menyerahkan sertifikat strata title sebagai hak pemilikan atas unit apartemen yang sudah dibeli tersebut. Menjadi hal yang sangat tidak logis secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau Undang-Undang PKPU adalah klaim permohonan atas utang terhadap debitur akibat debitur belum menyerahkan sertifikat strata title. Hutang yang diklaim tidak dapat ditafsirkan secara sederhana sebagai syarat mengabulkan permohonan PKPU oleh majelis hakim. Sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang PKPU yang berkaitan dengan pembuktian secara sederhana dari adanya permohonan kepailitan. Penafsiran hutang secara sederhana ini yang dimaksud adalah hutang yang lahir murni dari perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Sementara status kreditur dan debitur dalam kasus PKPU ini tidak jelas hubungan utang piutangnya. Sebagian besar penghuni tidak memilih hubungan utang piutang dengan pihak pengembang sebagai kreditur. Penghuni hanya mempunyai hak atas sertifikat yang belum diserahkan oleh pengembang. Sehingga menurut saya putusan PKPU ini terkesan dipaksakan karena menyalahi aturan hukum. Sebab syarat pengajuan permohonan PKPU maupun kepailitan ini dibuat secara ketat dengan alasan agar tidak terjadi keadaan yang tidak berdasar dalam pengajuan permohonan yang menyebabkan permohonan dengan mudah mengajukan pailit kepada semua orang, terutama pihak debitur yang dalam kondisi perusahaannya masih sehat. Kemudian setelah mencermati putusan Pengadilan Niaga nomor 110/PKPU 2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ada beberapa hal yang mengganjal dalam putusan tersebut. Hal yang paling mendasar adalah berkaitan dengan syarat material tentang besaran jumlah utang baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang menjadi pokok permohonan tidak disebutkan secara jelas dalam pertimbangan hakim, di mana jumlah utang harus dinyatakan atau dideklar dalam pertimbangan hakim, sehingga secara substansial putusan ini batal demi hukum dan tidak bisa dijalankan atau non-executable karena tidak memenuhi syarat sebagai ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang KPKPU. Bahkan melihat bukti-bukti yang diajukan pemohon, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya hutang piutang antara kreditur dan debitur. Yang ada adalah bukti pelunasan atas transaksi jual beli unit apartemen atau rumah susun. Dalam kasus ini, majelis hakim sangat berani mengabulkan permohonan PKPU dari pihak pemohon yang berakibat fatal terhadap masyarakat secara luas, terutama masyarakat penghuni apartemen Green Pramuka City. Bahkan pengurus pun sangat berani untuk mengambil tindakan dengan menyebarkan sebaran kepada warga penghuni apartemen untuk segera mengumpulkan segala dokumen dan bukti transaksi jual beli unit yang terkesan menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat resah dan panik warga. Melihat ketidakberesan dalam proses PKPU ini, kemungkinan ada muncul curigaan dari bagian warga bahwa jangan-jangan ada persekongkolan yang disengaja atau direkayasa di balik proses permohonan PKPU ini. Jika dugaan ini benar dan dapat dibuktikan, maka para pihak yang terlibat
tentu akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab secara hukum atas segala resiko dan akibat hukumnya. Keindahan itu dimulai dari warna-warni seperti Green Pramuka City.